Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, jamaah salat Jabal Nur yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini kita patut bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, hidayah dan taufiknya. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul, duduk bersama di ruangan musala ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu salat maghrib dan diteruskan dengan taklim insyaallah sampai waktu isya nanti, dan terus kita salat isya berjamaah. Tentunya harapan kita apa yang kita laksanakan ini seluruhnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, sebelum kita melanjutkan kajian fikih pada hari ini, mari sama-sama kita awali dan kita buka dengan baca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita buka kitabnya halaman 31. Faslun wa awwalun isabil ibil, baris yang paling atas. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa awwalu nisabil ibili khamsun wa fiha syatun wa bi ashrin syatani wa bi khamsata asyara salatu sya'in wa bi ishrina arba'u syahin wa bi khamsin wa ishrina bintu makhadin wa bi sittin wa salasina bintu labunin wa bi sittin wa arba'ina hiqqatun wa bi ihda wa sittina jaz'atun wa bi sittin wa sab'ina binta labunin wa bi ihda wa tis'ina hiqatani wa bi mi'atin wa ihda wa ishrina salasu banati labunin summa bi kulli arba'ina bintu labunin wa bi kulli khamsina hiqqatun. Fasun, ini pasal akan menjelaskan tentang ukuran atau nisabnya zakat onta. Di pertemuan kita yang lalu sudah kita membahas tentang bab zakat. Dijelaskan pada pertemuan kita yang lalu bahwa
Zakat itu ada dua bagian. Ada yang pertama namanya zakatul mal, zakat harta kekayaan. Yang kedua ada yang namanya zakatul fitrah, zakat fitrah di bulan Ramadan. Dan zakat harta kekayaan itu jumlahnya ada 5 macam kekayaan. Yang pertama al-mawashi. Mawashi itulah disebut binatang piaraan atau binatang ternak. Yang kedua asmanu, itu emas dan perak atau disebut pertambangan. Wazuru, dan yang ketiga adalah pertanian. Yang keempat wasimar, ya, yang keempat simar, masalah perkebunan. Warud tijarah, dan yang kelimanya adalah harta perdagangan atau ya perdagangan tijarah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasal yang kita akan bahas hari ini tentang ukuran harta yang berbentuk binatang-binatang piaraan atau binatang ternak. Karena binatang ternak yang wajib dizakatkan itu cuma ada 3 macam saja. Yang pertama onta, yang kedua sapi atau kerbau, yang ketiga kambing. Selain itu binatang yang lain tidak ada zakatnya, walaupun harganya mahal. Seperti punya burung kan harganya ada yang mahal, apalagi dia banyak punya burung, dia nggak ada zakatnya. Zakat burung tuh nggak ada, kecuali burungnya jadi usaha, didagangkan, dijual belikan. Jadi zakatnya bukan masuk zakat binatang, tapi zakat tijarah jatuhnya, zakat perdagangan. Sama halnya dengan ikan itu kan juga termasuk binatang ternak, nggak ada zakatnya. Jadi binatang yang berbentuk ikan itu nggak ada zakatnya. Tapi kalau ikan jadi usaha, namanya perdagangan, maka jatuhnya zakat perdagangan. Sama dengan halnya ayam, ada peternakan ayam, jadi nggak ada zakat peternak ayam, nggak ada. Dimasukkan zakatnya apa? Zakat perdagangan. Kalau ayam itu diperjualbelikan. Jadi binatang ternak yang wajib zakat binatangnya itu cuma 3 macam binatang saja: onta, sapi atau kerbau, dan yang ketiga kambing. Nah, dalam pasal ini ada berapa ukuran zakat onta kalau kita mau zakat onta. Walaupun kita nggak punya onta ya, ada yang punya onta ya, tapi ilmu zakatnya baru tahu. Siapa tahu nanti punya onta. Kuda nggak ada, kuda nggak ada zakatnya. Wa awal nisabil ibil, adapun pertama ukuran onta itu yang wajibkan zakatnya sudah berapa ekor onta? Yaitu jawabannya khamsun, kalau punya onta 5 ekor. Onta itu kalau kita punya 5 ekor wajib zakat. Karena onta itu harganya mahal. Nah, kita nggak pernah jual beli onta, jadi nggak tahu harganya onta. Jadi yang jelas harga onta jauh lebih mahal ketimbang sapi. Apalagi di Arab itu ada yang namanya onta merah. Onta merah itu onta yang mahal, dan yang punya pun orang-orang tertentu.
memang harganya sangat mahal, itu onta merah namanya. Makanya orang Arab kalau sudah punya onta merah itu bangga, sangat bangga. Kenapa? Harganya sangat mahal. Nah itulah, harga onta lebih mahal ketimbang sapi atau kerbau. Berapa yang wajib dibayar zakatnya kalau punya onta 5 ekor? Wa biha syatun, zakatnya hanya 1 ekor kambing. Jadi punya onta 5 tapi zakatnya kambing, bukan onta lagi. Punya onta 5 nih, yang wajib zakatnya kambing 1 ekor. Zakatnya kambing gitu. Bukan onta lagi zakatnya, kambing. Kalau seandainya onta itu sampai 50 juta 1 ekornya, berarti 5 ekor itu berapa? 250 juta. Zakatnya cuma 1 ekor kambing. Kambing berapa 1 ekornya? 3 juta lah, 4 juta. Ya itu zakatnya. Kecil dari 250 juta, zakatnya cuma 2,5 juta atau 3 juta. Hanya 1 ekor saja. Nah itu tentang zakat onta. Gimana kalau sampai 10 ontanya? Wa bi asyri, kalau ontanya sudah sampai 10 ekor onta, satani, zakatnya 2 ekor kambing. Ya, zakatnya 2 ekor kambing kalau sudah sampai 10 ekor onta. Jadi semakin banyak, semakin harganya mahal dan zakatnya pun ditambah. Kalau sudah sampai 10 ekor, maka zakatnya 2 ekor kambing. Wa bi 15, kalau dia punya onta sampai 15 ekor, mungkin besar nih. Berapa zakatnya? Sana susyain, zakatnya 3 ekor kambing. Ya, masih kambing zakatnya. Kalau baru punya 15 ekor onta, zakatnya 3 kambing. Wa fi isrin, kalau dia punya sampai 20 ekor onta, 20 ekor onta, itu zakatnya berapa? Arba'u syahin, zakatnya 4 kambing, 4 ekor kambing. Jadi batasannya begitu, 5 onta zakatnya 1 kambing, 20 onta, 10 onta zakatnya 2 kambing, 15 onta zakatnya 3 kambing, 20 punya onta zakatnya 4 ekor kambing. Gimana kalau sudah sampai punya 25 ekor onta? Wa bi khamsin wa isrinan, dan kalau sudah mencapai 25 ekor onta, zakatnya bintu mahadin, baru zakatnya onta lagi. Jadi batasannya kalau sudah sampai di 25 ekor onta, zakatnya 1 ekor onta. Ontanya onta bintu mahad, anak onta yang baru umur 1 tahun memasuki 2 tahun. Jadi atas tahun belum sampai 2 tahun. Itu nama ontanya onta mahad, bintu mahad. Bintu mahad itu nama ya. Kalau ada onta yang baru umur 1 tahun lebih, belum sampai 2 tahun, itu namanya onta bintu mahad. Harganya masih murahan dikit. Itu kalau sudah mencapai ontanya 25 ekor, zakatnya 1 ekor unta bintu mahad. Wa bisittin wa salasin, kalau sudah ontanya sampai 36 ekor, 36 ekor ontanya, maka zakatnya bintu labunin,
Zakatnya onta, satu ekor onta bintu labun. Onta bintu labun itu apa? Onta, anak onta yang baru umur 2 tahun, di atas onta bintu mahod. Jadi onta yang umurnya 2 tahun mau naik ke 3 tahun. Jadi belum sampai 3 tahun ontanya, baru 2 tahun baru menaiki ke 3 tahunnya. Namanya onta bintu labunin. Itu kalau punya onta sudah 36 ekor. Ya, kita ngitung aja dulu dah. Wa fisitin wa arbina, dan kalau sudah punya onta 46 ekor, 46 ekor onta, zakatnya apa? Hiqqah, satu onta hiqqah. Onta hiqqah itu onta yang sudah berumur 3 tahun. Jadi onta itu ada macam-macam ya, setiap umurnya berbeda, namanya pun berbeda. Masya Allah, ada yang namanya onta hiqqah kalau sudah umurnya 3 tahun. Itu zakat ketika sudah punya onta 46 ekor. Wa fi ihda wa sittina jaz'atun, kalau sudah punya onta sampai 61 ekor, zakatnya onta jaza'ah. Onta jaza'ah itu onta yang umurnya sudah 4 tahun. 4 tahun, begini gede ontanya. Zaman harganya juga kalau punya 61 ekor onta berapa duit tuh ya. Jadi zakatnya besar lagi. Onta yang umurnya 4 tahun namanya onta jaz'ah. Wa fi sittin wa sab'ina bintalabunin, kalau sudah mencapai ontanya sebanyak 76 ekor, maka dia wajib mengeluarkan zakat, yang zakatnya 2 ekor unta labun. Nah, 2 ekor onta labun. Onta labun itu onta yang umurnya tadi 2 tahun ya, naik 3 tahun. Zakatnya 2 onta labun. Wa fi ihda wa tis'ina hiqqatani, kalau sudah mencapai ontanya 91 ekor, mungkin kaya nih orang. Ya kalau 91 ekor, bayangin kali 50 juta satu ekornya. Berapa duit? Berarti mungkin kaya nih orang. Zakatnya apa? Hiqqatani, 2 ekor onta hiqqah. Onta yang umurnya 3 tahun, 2 tapinya zakatnya. Wa fi ammiatin wa ihda wa ishrina, dan kalau sudah mencapai ontanya 121 ekor, 121 ekor, zakatnya salasu banati labunin, yaitu 3 onta bintu labun. Bintu labun tadi onta yang umurnya 2 tahun, 3 zakatnya. Summa bikuli arba'in, dan setiap tambah 40 itu zakatnya bintu labunin, tambah 1 onta bintu labun. Wa fi qouli khamsatin, kalau tambahannya 50 ekor lagi, nampaknya zakatnya tambah 1 hiqqah atau onta hiqqah. Artinya zakat binatang ternak ini hitungan nisabnya atau ukurannya tergantung banyak dan sedikitnya dia punya onta, dia punya banyak binatang ternaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tentang ukuran zakat binatang yang bernama onta. Perlu diketahui onta itu
adalah binatang yang memang disebut dalam Al-Quran atau diceritakan dalam Al-Quran. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, itu kan surat apa namanya? Al-Ghasyiyah kalau salah. Ya, Al-Ghasyiyah ya. Afala yanzuruna, apakah kamu tidak berpikir kaifa khuliqat ilal ibli, kepada unta, kaifa khuliqat, bagaimana Allah menciptakan itu unta. Jadi unta itu diciptakan oleh Allah supaya dijadikan bahan renungan manusia, supaya dijadikan bahan pikiran manusia tentang ciptaan yang namanya onta. Kenapa? Karena onta itu beda dengan binatang-binatang yang lain. Bukan hanya jenisnya, tapi kelebihan-kelebihan yang ada pada onta itu lebih banyak ketimbang kelebihan yang ada dalam binatang yang lain. Nih, salah satunya, onta itu kuat, dia nggak makan sampai 15 hari. Kelebihannya. Kalau kambing, sapi nggak kuat. Jangankan 15 hari, 2 hari nggak makan kambing mati. Tapi onta bisa 15 hari dia nggak makan. Kedua, onta itu dagingnya bukan hanya halal dimakan, tapi jadi obat. Ini kelebihan onta. Beda dengan daging sapi, daging kambing dan sebagainya. Makan daging onta itu jadi obat dagingnya. Kalau kambing kira-kira jadi obat lah. Malah pada yang nggak mau makan katanya. Iya. Nah, onta malah obat. Dan di samping obat juga makan daging onta itu malah sunnah. Sunnah makan daging onta. Kenapa sunnah? Karena memang makanan Rasul. Rasul sering makan daging onta. Jadi beda dengan daging-daging yang lain. Susunya itu ada, onta punya susu. Susunya pun proteinnya, vitaminnya beda dengan susu binatang yang lain. Kan kambing juga ada susunya. Sapi ada susunya, tapi onta lebih jauh manfaatnya, lebih jauh protein dan lain sebagainya ketimbang susu binatang yang lain. Dagingnya halal jadi obat, susunya pun lebih bagus daripada susu yang lainnya. Apalagi onta itu bisa jadikan bahan kendaraan, alat kendaraan. Bisa bawa apa saja itu onta. Apalagi zaman Nabi lah, nggak ada kendaraan yang lain, yang ada kendaraan cuma onta. Kemana-mana bawa onta buat bawa barang-barang dagangan. Orang Quraisy itu kalau dagang ke Yaman pakai kendaraannya onta. Kalau ke Syam pakai kendaraannya onta. Dan onta itu kalau dia masih kuat bawa, dia kan sebelumnya belum diri dia duduk dulu. Kalau kita mau bawa barang dagangan, bawa barang bahan dan sebagainya, itu kalau dia kira-kira masih kuat, dia nggak naik dulu tuh, nggak diri dulu. Kita isiin aja terus barang. Dan dia bisa diajak bicara. Wahai onta, perjalanan kita nih sekian kilo gitu. Jadi kalau udah diomongin gitu, kita isiin aja barang itu. Kalau kira-kira dia udah nggak kuat, baru diri. Kalau dia memang masih kuat perjalanan jauh dengan bawa barang itu, dia nggak diri dulu. Itu begitu diri, berarti segitu kekuatannya. Itu. Dan onta kalau udah jalan nih, nggak akan berhenti kalau belum waktunya berhenti. Onta itu nggak akan berhenti kalau belum waktunya.
Tapi kalau sudah waktunya berhenti, ditarik gimana pun dia nggak akan jalan. Dia punya ukuran sendiri lah bahasanya. Ukuran berapa kilometer nih, dia udah capek, dia berhenti, kita tarik kenceng apapun nggak akan jalan. Tapi kalau dia memang belum waktunya diri, belum waktunya berhenti, dia jalan terus. Itulah onta, dan masih banyak kelebihan-kelebihan onta. Makanya tadi surat Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana pendapat kalian? Coba renungkan, coba pikirkan bagaimana Allah telah menciptakan onta. Oh, ternyata onta itu tidak sama dengan binatang-binatang yang lain. Banyak kelebihan-kelebihan yang ada pada diri onta. Bahkan kalau kita dengar dulu sejarah Nabi Soleh, udah ya, pernah dengar ya? Nabi Soleh kan punya kelebihan, punya mukjizat. Mukjizatnya onta. Gunung sebesar gunung itu cuma ditunjuk sama Nabi Soleh jadi onta. Jadi ada istilah, ada onta segede gunung. Kapan? Zaman Nabi Soleh dulu. Karena gunung jadi onta. Masya Allah, gunung jadi onta. Itu mukjizat Nabi Soleh alaihissalam. Karena memang permintaan umat Nabi Soleh, namanya kaum Samud. Kata kaum Samud, yang nggak mau iman kepada Nabi Soleh, boleh saya akan iman kepada Tuhanmu, wahai Soleh. Kami mau nurut kepada kamu, wahai Soleh, asalkan gunung tuh di depan kita kau tunjuk jadi onta. Kalau memang sudah jadi onta, saya akan mau beriman kepada Tuhan kami. Permintaannya Nabi Musa saking pengennya umatnya beriman, dia doa sama Allah, minta kepada Allah, ya Allah, ini permintaan umat saya, itu gunung supaya jadi onta, ya Allah, jadikan onta itu gunung. yang Dengan sehebat doa Nabi Soleh, ternyata dijabah doa Nabi Soleh. Benar, lama kelamaan itu gunung jadi onta. Masya Allah, gunung jadi onta, gede sekali. Memang kata Nabi Soleh, sekarang gunung sudah jadi onta. Onta ini perlu makan, onta ini perlu minum, maka harus diurus onta ini. Jangan sampai mati karena kekurangan makan dan minum. Maka caranya harus kita atur, kata Nabi Soleh. Gimana ngaturnya? Seharian air buat onta, seharian baru buat kita. Karena onta minumnya banyak, ya onta gede gunung. Seharian air semuanya buat onta, seharian besoknya baru air buat kita. Gimana, setuju? Awalnya setuju, sebulan bosen, 2 bulan apalagi. Wah, kalau begini repot kita ini. Seharian minum, seharian kagak. Seharian mandi, seharian kagak. Bila malah susah nih gara-gara ada onta itu. Kan kamu mintanya itu gunung jadi onta, harus dipelihara. Lama-lama puyang juga Bani Israil, ya Pak. Umat kaum Samud itu, namanya kaum Samud. Ada ide yang jahat. Apa idenya? Kalau gitu ini onta kita bunuh saja, kita sembelih aja dah. Apa yang nyusahin kita? Cuman bingung siapa yang mau nyembelih nih. Ontanya jadi gunung, leherit gede pasti ya. Nah, sembarangan orang nih yang bisa bunuh. Akhirnya singkat cerita, adalah orang yang siap menyembelih onta itu. Namanya Kidar. Yang bunuh onta Nabi Soleh namanya Kidar. Mungkin seorang preman, pemberani dan sebagainya. Berhasil. Diapain? Disembelih oleh Kidar. Ini onta yang segede gunung. Sembelih selesai, dagingnya onta itu dibagikan oleh masyarakat.
banyak ratusan orang. Senegara lah kebagian, 2 kilo kebagian semua, sekampung negara itu kebagian onta, daging onta semua. Pesta mereka, pesta daging onta. Lumayan nih, gratis kan, nggak perlu beli ya. Nah, mulailah azab balasan gara-gara menyembelih onta dan makan dagingnya. Apa azab yang pertama? Begitu malam dia pesta daging onta, paginya diturunkan azab. Apa azabnya? Wajahnya, kulitnya berubah menjadi kuning semuanya. Wajahnya berubah jadi kuning sama sekali, kuning sekali. Kuning apa yang paling kuning apa? Kunyit ya, kayak kunyit gitu. Pagi-pagi pada ngomong itu, muka lu kok kuning, lu juga kuning itu, nggak tahu sih ada apa ini. Hari keduanya berubah lagi, dari yang wajahnya kuning berubah lagi jadi merah semua mukanya. Mungkin panik mereka, ada apa ini? Dia nggak tahu itulah azab siksaan Allah gara-gara makan daging onta, mujizat Allah. Hari ketiganya berubah lagi wajahnya, hitam pekat. Mungkin panik mereka, ada apa ini kok setiap hari ada perubahan dalam wajah kita. Dan akhirnya hari keempat itu kaum Samud, kaum Nabi Soleh ditiup dengan angin puting beliung dan kemudian dibalikan buminya, mati semuanya gara-gara melawan kepada Nabi Soleh dan tentunya tidak mau beriman kepada Allah. Ini adalah sejarah cerita Nabi Soleh. Jadi turunnya azab, turunnya siksaan, turunnya bencana memang gara-gara umatnya yang tidak mau nurut kepada ajaran Nabi-Nya. Jadi pelajaran buat umat hari ini, umat Nabi Muhammad SAW. Karena sering saya katakan, setiap cerita sejarah yang ada dalam Al-Quran, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa, cerita Nabi Ibrahim, cerita semua Nabi yang ada dalam Al-Quran, itu semua merupakan iktibar pelajaran buat umat Nabi Muhammad SAW. Kita yang baca Quran, kita yang tahu sejarah Nabi-Nabi terdahulu, maka jadi pelajaran buat kita. Apa pelajarannya? Ternyata Allah akan turunkan siksaan, Allah turunkan bencana musibah, bukan serta merta Allah turunkan begitu saja. Berarti ada sebab akibatnya. Kalau umat dulu sebab akibatnya karena durhaka kepada Allah, durhaka kepada Nabi-Nya, maka Allah turunkan azab. Nah, tidak menutup kemungkinan umat zaman sekarang pun kalau memang jauh dari Allah, jauh dari peraturan Rasulullah, maka Allah juga akan turunkan azab kepada kampung dan negeri kita. Jadi adanya musibah bencana banjir di Aceh, di Sumatera, itu bukan terjadi begitu saja karena alam, bukan. Ada penyebabnya. Ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Itu karena warga atau masyarakat ataupun warga negeri Indonesia ini semuanya telah menyumbangkan dosa sehingga terjadilah bencana. Bukan hanya orang Aceh yang dosanya, bukan hanya dosa orang Sumatera, seluruh dosa warga negeri Indonesia. Itu akibatnya, ya. Tapi kalau pengen kita aman, nggak ada musibah, nggak ada bencana, aman lah, tenang, tentram. Ingat apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ini kuncinya, konsepnya. Kalau memang negeri itu pengen aman, negeri itu pengen penuh dengan keberkahan dari Allah, cukup 2 syaratnya. Amanu wattaqau.
beriman dan takwa kepada Allah, beriman dan taat ibadah kepada Allah, tidak berani meninggalkan ibadah, dia taat pada Allah, dia iman pada Allah, nggak akan terjadi bencana dan musibah. Itu konsepnya. Berarti turunnya musibah bencana karena gara-gara sudah banyak umat yang jauh daripada Allah dan Rasulnya. Jangan salahkan Allah, jangan anggap Allah itu marah, Allah itu nggak sayang. Bukan, rakyatnya yang tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tentang masalah sejarah ya, berkaitan dengan onta ya. Kita lanjut. Faslun, masih tentang zakat. Zakat, tentang zakat sapi atau kerbau. Berapa ukurannya? Kalau kita punya sapi, punya kerbau, ukuran yang wajib dizakatkannya sudah punya berapa ekor? Jawabannya wa awwalu nisabil baqar sanasun. Ukuran sapi yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mempunyai 30 ekor sapi. Nah, banyak sapi mah, kalau kita cuma 5, sapi punya 30 baru wajib zakat ya. Punya 30 ekor sapi baru wajib zakat. Zakatnya berapa? Wa fiha tabi'un. Zakatnya sapi yang umurnya 1 tahun. Namanya sapi tabi'. Tabi itu baru 1 tahun yang masih ikut-ikut sama ibunya, sama emaknya bahasanya. Baru 1 tahun, belum dipisah, mungkin masih nyusu, masih diasuh sama ibunya. Namanya sapi tabi, baru umur 1 tahun mau menjelang 2 tahun. Berarti masih kecil ya. Sapi baru 1 tahun, belum boleh untuk dijadikan kurban ya, masih kecil. Itu kalau punya 30 ekor sapi, zakatnya 1 ekor sapi tabi, namanya sapi yang ukurannya baru umur 1 tahun masuk kepada umur 2 tahun. Wafi arba'in, kalau sudah mencapai 40 ekor zakatnya apa? Musinnah. Zakatnya musinnah, onta yang umur 2 tahun. Onta. Sapi yang umurnya 2 tahun. Itu kalau punya 40 ekor sapi. Zakatnya sapi yang umur 2 tahun. Musinnah. Udah dipisah tuh. Udah bisa cari makan sendiri dan lain sebagainya. Wa hadza abadan, dan kalau tambah lagi ini terus lapis, maka kiaskan saja setiap tambahan 10 maka tambah zakatnya 1, tambah 10 zakatnya 1, dan terus sampai tidak ada bilangan yang lebih banyak lagi. Itu namanya sapi. Nah, sapi pun diceritakan dalam Al-Quran ya, cerita tentang sapi betina. Surat apa namanya? Surat Al-Baqarah. Ini sering kita baca suratnya, surat Al-Baqarah. Ada cerita tentang sapi betina. Jadi kalau sapi betina ini cerita tentang zaman umat Nabi Musa ya, yaitu kaum Bani Israel. Bani Israel di zaman Nabi Musa ada yang mati atau dibunuh. Yang membunuhnya siapa nggak ketahuan. Sedangkan yang dibunuh orang kaya banget dah. Dibunuh, yang bunuhnya misterius, yang ketahuan siapa yang bunuh. Akhirnya
pemimpin Bani Israel itu datang kepada Nabi Musa. Kata pemimpin Bani Israel, wahai Musa, tolong kamu doa kepada Tuhan kamu, siapa yang bunuh orang kaya ini, biar tahu siapa yang bunuh orang kaya. Tolong kamu minta sama Tuhan kamu. Kan Bani Israel itu belum beriman, tapi percaya dengan Nabi Musa. Bisa ya? Cepat juga ini. Terus ini ya, baru mulai ini cerita Nabi Musa tentang sapi ya, apa terkait kaitan beda. Emang kita punya sapi belum tentu sampai 30 ya. Terus cerita sapi kayak gitu. Akhirnya kata Nabi Musa, baik, saya akan berdoa sama Allah minta penjelasan siapa yang bunuh orang kaya ini. Singkat cerita Nabi Musa berdoa, ada jawaban dari Allah. Kata jawaban dari Allah pada Al-Quran, wa qala Musa, dan berkata Nabi Musa, ya qaumi, wahai kaumku, sembelihlah sapi betina, sembelihlah sapi betina. Ini kata orang Bani Israil nggak nyambung. Saya minta keterangan siapa yang bunuh, kok malah disuruh nyembelih sapi? Ini nggak nyambung nih. Kata Musa, pokoknya sembelih sapi. Nggak bisa Musa, masa saya minta siapa, harus jelas siapa orang yang bunuh orang ini. Kok malah suruh sapi, suruh sembelih? Ya udah, kalau nggak mau pokoknya putusan dari Allah itu. Oh panjang ceritanya. Akhirnya mikir juga tuh Bani Israil. Nanya tuh sapinya yang gimana? Jelasin sama Nabi. Nah sapinya yang masih muda, sapinya yang masih kuat tenaganya, sapi yang nggak boleh sudah dipakai membajak dan sebagainya. Banyak lagi warnanya apa sapinya. Minta warna sapinya apa yang kami harus sembelih. Jawabannya, carilah sapi yang warna kulitnya kuning. Makin sulit tuh. Mana ada sapi yang kuning? Banyak tanya lagi sapinya. Oh, banyak pertanyaan tuh. Yang kuning ya, yang gemuk, yang bagus, yang mulus, yang nggak ada cacat sedikit pun, kan nggak pernah dipakai membajak tanah. Cari, singkat ceritanya dicari oleh Bani Israil. Ya nggak ketemu, susah nyarinya. Keliling sono kemari kampung nggak ada. Akhirnya adalah seorang anak yatim yang ditinggal oleh bapaknya. Bapaknya pernah waktu masih hidup melepas sapi ke hutan. Begitu lama kelamaan kata ibunya, nak bapak kamu dulu tuh waktu meninggal dia punya sapi dilepas di hutan karena nggak ada yang ngurusin. Barangkali masih ada nak, silakan ke sana ke hutan. Anak yang mantap ke hutan. Singkat cerita ada di hutan sapi itu. Itu persis sapi yang dicuruh cari sama Nabi Musa. Gemuk, sehat, nggak ada cacat sedikit pun, warnanya kuning dan sebagainya. Panjang ceritanya. Pulang, oh ini pulang sampai di rumah. Ini anak yatim, nggak punya bapak. Terus kata anaknya, mak gimana nih sapi? Apa kita piara sampai nanti? Apa kita jual? Ya kamu juga kan repot ngurusinya, jual saja deh. Jual, bawa ke pasar. Sampai di tengah jalan belum sampai pasar ada orang yang mau beli. Ada yang beli. Begitu sampai begitu mau ditawar, nak berapa? Kamu kemana mau ke pasar? Dijual sapi, jual. Suruh siapa? Ibu saya. Berapa mau dijual? Kalau saya sekarang 100 juta. 100 juta lah ya. Gimana kalau saya beli 150 juta?
Ini tengkulak yang beli malah 150 juta, saking bagusnya. Saya nggak berani ngejual 150 juta. Kenapa? Ibu saya nyuruhnya 100 juta. Jujur banget ini bocah. Maka saya nggak mau. Pokoknya 100 juta, lebih 5 juta buat lu. Nggak pengen. Ibu saya cuma 100 juta. Ya kalau gitu saya tanya dulu ibunya, balik kok. Sampai ke rumah ibunya, mak ada yang mau beli 100 juta kilo, ya jual. Dasar saking jujurnya nggak dijual. Ya udah bawa lagi, bawa. Sampai lagi temu lagi pertama pembeli tadi. Gimana mak, kamu mau jual 100 juta? Iya. Udah saya tambahin 200 juta. Ya, jangan 100 juta, 200 juta saya beli. Nggak bisa bang, suruhnya 150. Mungkin Puyang ini siapa sih ini? Kok aneh banget, malah dibeli lebih mahal lagi pengennya. Balik lagi. Ini Buya bingung, ini siapa sih yang beli ini? Jangan-jangan bukan orang ini, bukan manusia biasa ini, malaikat ini. Wah, iya ternyata benar malaikat. Akhirnya nggak kebeli, balik lagi. Nah, jadi panjang ceritanya ya. Waktunya udah habis ya. Jadi ceritanya Nabi Musa ya yang merintahkan supaya menyembelih. Intinya ketemulah, dibeli. Datang tuh yang keliling kaum Bani Israil yang keliling nyari sapi yang warnanya begitu. Ditemuin di kampung itu yang punya anak yatim, punya ibu saya. Nah ini sapi yang saya cari. Oh berapanya sapi saya jual? Dari kata ibunya, saya nggak jual sapinya sekarang kecuali kalau memang kamu belinya seharga emas, seberat emas sapi ini. Sapinya 1 kintal 2 kintal, beli seharga emas. Kalau sapi ada 2 kintal emas nih harga. Wah, jadi bikin mahal. Kalau sapinya 2 kintal berarti seharga emas 2 kintal baru saya dijual. Karena orang kaya dibeli juga dulu. Karena ini syarat nih, biar ngetahuin siapa yang bunuh orang kaya itu. Dibeli sampai depan Nabi Musa nih, ontak yang kirinya begini-gini. Oh benar ini ada. Sekarang sembelih, suruh sembelih ya. Mahal miliaran, suruh sembelih, disembelih. Ternyata bisa sembelih, potong buntutnya atau lidahnya, ada 2 cerita. Buat apa nih buntutnya sapi? Pukulkan kepada mayit itu yang dibunuh orang. Ini mujizat Allah. Begitu dipukulkan sama yang meninggal dunia, itu tadi orang kaya yang dibunuh, itu mayit ngomong. Mujizat, mayit itu bisa bicara. Yang bunuh saya tuh anak keponakan saya. Tunjuk sama mayit, ini yang bunuh saya itu tuh si Anu, 2 orang. Ya udah kalau gitu jelas sekarang bunuh dia, ternyata keponakannya. Nah itu cerita tentang akhirnya si onaknya dibunuh dan sebagainya. Itu cerita tentang sapi ya. Ya lumayan dapat 2 kisah ya. Ya sapi yang nggak punya, ontanya apalagi. Penting kita punya 2 kisah. Nanti ada lagi kambing nih, 1 lagi ya. Insya Allah kapanlah kita ngaji lagi tentang zakat. Kalau kambing insya Allah pada punya ada akhir ya. Itu saja mungkin taklim kita, karena kita sudah sepakat kita cuma sampai waktu isya saja ya. Jadi kalau ngaji katanya jangan lama-lama ya. Ngaji mah cukup setengah jam, 15 menit ya. Yang penting habis ngaji kita punya ilmu yang menambah pengetahuan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita doa, ada pertanyaan ada? Enggak. Untuk unta dan sapi itu berlaku dengan yang sebelumnya nggak?
bahwa binatang ternaknya itu bukan binatang ternak yang diternak di rumah, tapi di gembala. Ya, sama. Mau sapi, mau kambing, mau onta, itu binatang yang dilepas, bukan yang dikandangin gitu, yang dipiara, yang dikasih makan oleh kita. Sama, mau sapi, kambing, onta, onta yang lepas, artinya yang dicari makanannya, cari sendiri bahasanya. Apa namanya? Yang digembala, ya, yang digembala. Bukan yang kita cariin makannya, itu yang wajib dizakatkan. Tapi kalau kita punya ontanya kita kasih makan tiap hari itu, kita yang cari makannya, itu nggak wajib zakat. Yang wajib zakat onta yang liar, onta yang diangon bahasanya, sama sapi kambing. Allah Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Maulana ya Ma'bud salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala qawli sahabati rasulillah ya ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.